Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang reaksi redox. Reaksi redox. Apa itu reaksi redox? Reaksi redox adalah reaksi yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Jadi di sini pada reaksi redox ini yang terjadi perubahan adalah bilangan oksidasinya. Jika bilangan oksidasinya itu naik, itu disebut dengan bilangan oksidasi atau bilox oksidasi. Kemudian jika bilangan oksidasinya itu turun, misalkan dari 5 ke 2, itu disebut bilox reduksi. Nah, jadi reaksi redox adalah reaksi yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi redox. Reaksi menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atau bilox atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Nah, bagaimana menyetarakan persamaan reaksinya nanti? Itu ada dua cara. Yang pertama, cara bilox atau cara bilangan oksidasi. Yang kedua, cara yaitu cara setengah reaksi. Jadi cara penyetaraan ini, cara penyetaraan reaksi redox, cara penyetaraan reaksi redox itu ada dua. Yang pertama cara bilox, yang kedua cara setengah reaksi. Nah, kalau cara bilox sesuai dengan namanya itu ditentukan bilangan oksidasinya dulu. Kalau cara setengah reaksi itu reaksinya kita pisah-pisah. Mana nanti yang reaksi oksidasi, kemudian mana reaksi reduksi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu cara penyetaraan reaksi redox dengan cara bilox. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi cara penyetaraan reaksi redox dengan cara bilox ini dia ada dua kondisi. Yang pertama jika kondisinya asam, kemudian jika kondisinya basah itu caranya berbeda. Yang pertama jika suasana asam. Suasana asam. Nah, jika suasana asam itu langkah-langkahnya yaitu cari dulu bilox atom-atomnya. Cari bilox atau bilangan oksidasi atom-atomnya. Nah, itu
kita buat aja contohnya langsung di samping ini. Contoh MnO bereaksi dengan PbO2 menghasilkan contohnya gini, MnO atau mangan 2 oksida bereaksi dengan timbal 4 oksida itu menghasilkan MnO4- atau permanganan plus Pb2+. Nah, kita kalau ini suasananya suasana asam, ini suasana asam, ini suasana asam. Nah, kita ikuti langkah yang pertama ini, cari bilox atom-atomnya. Nah, untuk dicari bilox atom-atomnya, kita harus tahu dulu berapa bilox atom O. Nah, bilox atom O itu adalah -2. Nah, di sini -2. Kemudian di sini MnO. MnO ini adalah senyawa netral. Artinya senyawa ini tidak bermuatan. Jadi jumlah biloxnya nanti, jadi kalau bilox Mn ditambah dengan bilox O itu harus sama dengan 0. Jadi di sini -2 karena angka indeksnya di sini 1, di sini kan ada 1 nih. 1. Jadi 1 kali -2 -2. Kemudian -2 ini kita pindah ruas karena di sini biloxnya sama dengan 0, maka ini -2 ini kita pindah ruas jadi +2. Jadi untuk mencari bilox Mn ini, yang ini kita pindah ruas atau kebalikan tanda dari ini. Sini -2 berarti di sini +2. Nah, ini. Nah, jadi bilox Mn itu +2. Nah, sekarang timbal 4 oksida. Nah, berapa bilox Pb di sini? Di sini O-nya tadi kita udah tahu -2, kemudian 2, angka indeksnya di sini 2, maka 2 kali -2 jadi -4. Nah, sama kayak tadi, karena ini senyawa netral, senyawa yang tidak bermuatan, maka -4 ini pindah ruas jadi +4. Nah, ini kita turunkan yang +4 ini ke bawah. Kemudian di sini MnO4-. Nah, di sini O-nya -2, 4 kali -2 -8. Nah, sekarang karena ini adalah senyawa ion, ion atomik, senyawa ion. Karena ini senyawa ion, maka -8. Maka bilox Mn tambah bilox O nanti itu harus sama dengan -1. Jadi ini sama dengan -1. Nah, ini kita pindah ruas ke sini. Kalau kita pindah ruas, berarti di sini untuk mencari bilox Mn-nya -8 ini kita pindah ruas ke sini jadi +8. Nah, -1 tambah 8 berapa? 7. Nah, jadi +7. Nah, +7 ini yang kita yang merupakan bilox dari Mn ini. +7 kita turunkan ke bawah. Kemudian ini Pb2+. Karena Pb2+ ini adalah senyawa ion atom, ion atom atau atomnya berbentuk ion, maka di sini
Biloxnya adalah sama dengan muatan atomnya. Muatan atomnya berapa? Yang ini 2 plus ini berarti plus 2. Nah, ini langkah yang pertama, cari biloxnya ini ya. Ini soalnya berarti bilox. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi redoks tadi. Ya, terjadi perubahan bilox. Yang mana yang berubah biloxnya? Min 2 sama di sini kan? Di sini min 2, O sama. Di sini min 2, di sini juga min 2. Sini min 2. Kemudian yang Mn, nah inilah yang terjadi perubahan bilox. Dari 2 ke 7, kemudian Pb dari 4 ke 2. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita cari biloxnya, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Jadi setarakan atom-atom yang naik dan turun. Nah, jadi atom-atom yang naik dan turunnya kita setarakan. Mana yang naik di sini? Yang naik adalah Mn. Nah, ini kan. Kemudian yang turun Pb. Ya kan? Berapa naiknya? Naiknya dari 2 ke 7. Berarti naiknya 5 elektron. Nah, kemudian dari 4 ke 2 terjadi penurunan bilox. Jadi 2 elektron. Nah, jadi dia turun di sini. Di sini turun. Di sini naik, maaf. Di sini naik. Di sini terjadi penurunan bilox. Nah, kita dapat angka yang kedua, yaitu ini hasilnya dari soal yang ini. Kemudian yang ketiga adalah setarakan elektronnya dengan cara KPK. Nah, yang ketiga, setarakan elektronnya. Setarakan elektronnya ini yang naik dan turun tadi itu. Jadi gimana cara menyetarakannya? Itu dengan cara KPK. Dengan cara KPK. Nah, kita setarakan ini KPK. Jadi ini KPK dari 5 dan 2 berapa? 5 dan 2 KPK-nya adalah 10. Jadi agar 10 berarti ini kita kali dengan 2, ini kita kali dengan 5. Nah, ini dia. Kemudian yang keempat, yang di kotak jadikan koefisien. Nah, yang di kotak jadikan koefisien. Mana yang kita kotak ini? Yang KPK tadi itu. KPK dari elektron ini 5 dan 2. Jadi KPK dari 5 dan 2 kan 10. Jadi agar 10 ini dikalikan 2. Ini agar 10 dikalikan 5. Nah, yang di kotak ini kita jadikan koefisiennya ikuti panahnya ini. Jadi 2 ini ada di MnO atau di mangan 2 oksida. Jadi ini 2 di sini 2 MnO. Kemudian di sini 5 karena panahnya dari sini PbO2 tambah 5
PbO 2 menghasilkan. Kemudian ini juga mengikuti ke sini 2 MnO 4 min tambah 5 Pb plus ini. Jadi di sini 5 juga. 5 Pb 2 plus. Nah, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, karena suasananya asam, ruas yang kurang O itu ditambah H2O. Nah, jadi kalau suasananya asam, ruas yang kurang O, itu ditambah H2O. Nah, yang mana yang kurang O di sini? Kita lihat persamaan reaksinya itu. Di sini O-nya, ini kita perhatikan yang O-nya saja. Di sini 2 kali angka indeks, berarti 2 kali 1 2. Berarti jumlah O-nya di sini 2. Kemudian di sini 5 kali 2, 5 kali 2 10. Nah, jadi di ruas kiri ini ada berapa? Di sini ada 2, di sini ada 10 O-nya. Jadi 2 tambah 10 berapa? 12. Jadi 12 atom O. Kemudian di sini berapa atom O-nya? 2 kali 4 8. Di sini tak ada O kan? Berarti di sini 8. Nah, di sini 12, di sini 8 atom O-nya. Jadi yang kekurangan atom O adalah yang sebelah kanannya ini. Nah, inilah yang akan kita tambahkan dengan H2O. Tambah H2O sesuai dengan kurangnya ini. Kurangnya berapa? 12 kurang 8 berapa? 4 kan? Jadi di sini 4. Karena di sini kan kalau kita kalikan 4 kali 1 kan 4 nih. Nah, jadi udah sama nih. 8 tambah 4 12. Jadi udah sama. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah kita menambahkan H2O pada ruas yang kurang O-nya, langkah selanjutnya adalah tambahkan H+. Tambahkan H+ sebanyak kurangnya. Nah, tambahkan H+ sebanyak kurangnya. Nah, tadi di sini kan kita ada koefisiennya 4 di sini kan, H2O. Otomatis di sini ada 8H+ di sini, 8H. Nah, agar dia seimbang, maka yang ini kita tambahkan juga H sebanyak kurangnya. Karena di sini 8 H-nya atau H 4 kali 2 kan 8. Jadi di sini kita tambahkan 8H+. Nah, gitu. Nah, berarti kalau udah kayak gini, berarti udah selesai nih penyetaraannya. Nah, untuk menentukan apakah kerjaan ini benar atau salah, itu kita cek dulu. Bagaimana cara mencek reaksi redoks, penyetaraan reaksi redoks ini? Ada 2 cara. Jadi syarat reaksi redoks itu setara, syarat reaksi setara. Yang pertama itu jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Yang kedua, jumlah atom kiri itu harus sama dengan jumlah atom kanan. Jumlah
atom kiri itu harus sama dengan jumlah atom kanan. Kemudian yang kedua, jumlah ini sigma ini jumlah muatan kiri itu harus sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka penyetaraan reaksi redoks dengan suasana asal ini benar. Nah, yang pertama kita cek dulu jumlah atom kiri harus sama dengan atom kanan. Nah, atom kiri kita hapus dulu ini. Atom kiri berarti kan Mn berapa jumlah atomnya? Mn 2 di sini. Kemudian di sini Mn 2 benar. Di sini Mn benar 2. Kemudian O ada berapa? 2 10 12. Ini 2 kali 4 8 tambah 4 kali 1. Jadi 8 tambah 4 12. Berarti O-nya udah sama nih. Di kiri atomnya jumlah atom O-nya 12, di kanan juga 12. Nah, kemudian PB ini 5 PB berarti 5 kali angka indeksnya di sini 1 berarti 5 PB-nya. Di sini juga 5 berarti benar sama. Kemudian H-nya di sini ada 8. Di sini juga 8. Di kiri ada 8, H-nya di kanan juga 8. Berarti ini benar. Jadi syarat jumlah atom kiri dengan atom kanannya itu sama. Jadi ini syarat yang pertama ini benar terpenuhi. Yang kedua, jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, muatan kiri yang ini berapa muatannya? Kalau muatan senyawa netral berarti ini adalah 0 karena dia senyawa netral. Nah, berarti di sini 0, di sini senyawa netral juga, tak ada muatannya, tak ada min atau plusnya di sini. Jadi di sini 0, di sini 0 juga. Kemudian di sini 8. Jadi 0 tambah 0 tambah 8 adalah 8 muatannya, muatan kiri ada 8. Di sini karena di sini adalah senyawa ion, maka yang ininya yang muatannya ini dikalikan dengan koefisien ini. Jadi min 1 kali 2 min 2. Muatan ini min 2. Kemudian di sini maka 2 kali 5. 2 ini dikalikan 5 berarti 10. Kemudian di sini karena dia senyawa netral, maka di sini muatannya 0. Jadi min 2 tambah 10 min 8 positif 8 atau 8 aja. Jadi syarat yang kedua juga terpenuhi. Jumlah muatan kiri sama dengan muatan kanan. Nah, itu contoh yang pertama. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar channel Mafia Sekolah. Ini selanjutnya untuk soal yang kedua, ini soal yang pertama.
MnO4 min tambah C2O4 2 min menghasilkan CO2 tambah H2 tambah Mn 2 plus. Nah, untuk yang soal ini soalnya juga suasananya suasana asam. Ini suasananya juga suasana asam. Nah, kalau untuk soal ini langkah-langkahnya sama dengan yang soal yang pertama tadi, kita ikuti aja ini. Jadi yang pertama adalah cari biloxnya dulu. Di sini bilox O min 2. Maka 4 kali 2 berapa? Min 8. Jadi min 8 pindah ruas, ini kan sama dengan min 1 awalnya tadi. Jadi min 8 ini kita pindah ruas menjadi positif 8 di sini. Nah, ini jadi hilang. Itu positif min 1 tambah 8 positif 7. Nah, positif 7 ini yang menjadi bilox dari Mn. Jadi Mn ini positif 7. Kemudian di sini O nya ini juga min 2. Ini juga min 8. Nah, ini karena ada ionnya di sini min 2, maka di sini kita samakan dengan muatan ionnya, muatannya min 2. Jadi min 8. Jadi nanti kita pindah ruaskan ini yang min 8 ini jadi positif 8. Nah, positif 8 sama dengan positif min 2 tambah 8 sama dengan positif 6. Nah, yang positif 6 inilah yang menjadi bilox dari C2. Positif 6. Nah, karena C-nya 2 di sini, ini kan C2O4, jadi C-nya 2. Maka 6 dibagi 2 positif 3. Kemudian ini juga sama bilox O min 2. Berarti di sini 2 kali min 2 min 4. Nah, ini kita pindah ruas karena ini senyawa netral, maka kebalikan dari min 4 ini. Kebalikan dari min 4 adalah positif 4. Nah, inilah bilox